inspektur upacara. Pondok pesantren, khususnya pesantren Mabahadul Ihsan, ingin memberikan pendidikan karakter kebangsaan kepada santri. Bukan hanya pendidikan agama, tapi pendidikan kebangsaan. Itulah yang dicontohkan oleh Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Hari Santri, menurut Kiai Said Agil, ketika pemerintah akan menetapkan, telah dilakukan perdebatan panjang dan diskusi panjang. Ada mulai usul tahun baru Hijriah, ada yang usul dengan hari-hari yang lain. Tapi disepakati tanggal 22 Oktober. Para santriwan santriwati dan hadirin, kenapa ini dipilih? Karena di sila Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, para ulama dan Nahdlatul Ulama menetapkan apa yang disebut dengan resolusi jihad. Apa itu resolusi jihad? Adalah resolusi kewajiban bagi masyarakat pesantren Nahdlatul Ulama bahwa membela bangsa dan negara itu hukumnya wajib. Inilah sesungguhnya sikap kebangsaan NU dan para santri yang kemudian dijadikan tonggak sebagai hari santri, yaitu pada tanggal 22 Oktober yang tertuang di dalam keputusan Presiden nomor 22 tahun 2015, yaitu 22 Oktober sebagai hari santri. Para santri dan saudara sekalian, kemarin disampaikan manakib bagaimana Kiai Hasyim Asy'ari muda ketika menjadi santri. Kita selama ini banyak tahu Hadratus Syekh ketika beliau sudah menjadi pengurus Nahdlatul Ulama. Tapi jarang yang membaca bagaimana Hadratus Syekh ketika muda. Ternyata beliau ketika muda, sejak menjadi santri usia sanawiyah dan aliyah, cita-cita kebangsaan beliau sudah tercermin ketika beliau ziarah ke makam-makam wali. Ini biasanya santri atau kita kalau ke makam-makam wali yang diminta apa? Minta rezeki yang banyak, umur yang panjang, minta jodoh yang belum punya jodoh dan lain-lain. Iya toh? Tapi Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ketika sejak beliau di Saudi Arabia, ketika di makam Rasulullah, Fatihah pertama yang diminta apa? Memohon kepada Allah supaya Indonesia merdeka, agar Indonesia diberikan keberkahan dan para santri diberikan kemerdekaan untuk belajar dan mengurus bangsanya sendiri. Itu luar biasa. Begitu juga para santri tidak banyak tahu bagaimana Soekarno muda sebagai pembaca dan sekaligus tokoh yang memperjuangkan proklamasi kemerdekaan. Pernah baca nggak Soekarno muda? Bagaimana ketika beliau usia SMP menuju SMA, beliau ngaji sorokan di rumahnya Haji Omar Said Cokro Aminoto dengan tokoh-tokoh Serikat Dagang Islam dan tokoh-tokoh Islam yang melakukan perubahan waktu itu. Di kamar beliau, di kamar kos beliau, karena beliau ngaji di kota di tempat Haji Umar Said Cokro Aminoto. Ketika SMA sudah tertulis di kamarnya, di lemarinya sudah tertulis, dari kamar ini masa depan bangsa akan kita tentukan. Kemana? Bendera merah putih. Gerak! Langkah tegap maju. Jalan.
Indonesia.